Seorang wanita minum segelas susu setiap malam sebelum tidur, tetapi malam ini rasanya jelas berbeda. Awalnya ia tidak terlalu memperhatikannya, namun keesokan paginya saat bangun, ia merasakan sakit yang hebat dan perutnya terasa kembung. Yang lebih aneh lagi, biasanya ia selalu membiarkan kancing pertama baju tidurnya terbuka, tetapi sekarang kancing itu justru terpasang rapat secara misterius. Ia langsung menyadari bahwa mungkin ia telah diserang tadi malam. Daisy yang ketakutan segera memberitahu dokternya. Setelah diperiksa, dokter memastikan bahwa ia memang telah mengalami pelecehan. Maka kakaknya diam-diam mulai mengumpulkan petunjuk, bertekad untuk menangkap pelaku sebenarnya sendiri. Namun selain sebuah sapu tangan di ambang jendela dan jendela yang terbuka, ia tidak menemukan apapun lagi. Suatu hari ketika ia pulang ke rumah, ia tiba-tiba melihat seorang pria mencurigakan terpantul di pintu dan jendela. Dan sehari sebelumnya saat Daisy keluar dari restoran, pria itu berpura-pura lewat tepat pada waktu yang sangat pas. Jelas perilaku ini membuat sang kakak curiga. Ia pun memberitahu Daisy tentang kecurigaannya. Namun Daisy merasa hal itu tidak mungkin dan mengatakan bahwa Alan hanyalah rekan kerjanya. Meskipun Alan sudah lama menyukainya, ia tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Kakaknya tetap merasa tidak tenang. Jadi ia meminta Daisy mencari kesempatan untuk membawa permen karet bekas kunyahan Alan untuk tes DNA. Namun setiap kali Daisy mencoba mengambilnya, ia selalu terlambat selangkah. Karena tidak punya pilihan lain, Daisy membuat alasan untuk mengundang Alan makan malam. Karena ia tahu kebanyakan pria mengunyah permen karet setelah makan. Dengan cara ini, ia akhirnya berhasil mendapatkan sampel. Tetapi hasil tes menunjukkan bahwa Alan bukan pelakunya. Daisy langsung merasa lega dan ingin meminta maaf. Daisy memutuskan untuk mengundang Alan makan malam lagi. Tetapi ia sama sekali tidak menyangka satu kalimat darinya akan membuatnya benar-benar terkejut. Mendengar itu, Daisy langsung menjadi gugup dan segera bertanya kepada Alan bagaimana ia bisa tahu tentang kondisinya. Ternyata, meskipun Alan terlihat pendiam, ia sebenarnya sangat cerdas. Dari detail-detail kecil, ia sudah menebak bahwa Daisy memiliki tujuan tersembunyi. Setiap kali ia mengunyah permen karet, Daisy akan menunggu di dekat pantry hingga makan malam pertama selesai. Ketika Daisy secara langsung memintanya mengunyah permen karet, Alan akhirnya benar-benar yakin. Dan potongan permen karet itu memang disengaja. Dengan menyatukan semua hal tersebut, Alan menyadari bahwa Daisy pasti sedang menghadapi sesuatu yang sulit untuk dibicarakan. Namun ia mengatakan bahwa apapun yang telah terjadi padanya, perasaannya tidak akan berubah. Setelah mendengar itu, Daisy tidak bisa lagi menahan diri dan menceritakan segalanya. Alan segera mengatakan bahwa ia akan membantunya menemukan penyerang tersebut. Keesokan harinya mereka pergi bersama ke kompleks apartemen untuk menyelidiki. Berdasarkan petunjuk sebelumnya, Daisy mencurigai bahwa pelaku masuk melalui jendela. Namun ketika Alan melihat pipa pembuangan yang rusak dan longgar, ia merasa hal itu tidak mungkin. Jika penyerang benar-benar keluar melalui jendela, maka sapu tangan itu tidak mungkin tertinggal tanpa disadari. Semua tanda menunjukkan bahwa pelaku tidak masuk melalui jendela. Dan di dalam ruangan yang terkunci sepenuhnya, hanya ada satu kemungkinan. Penyerang sudah bersembunyi di apartemen sebelumnya. Ia memanfaatkan kebiasaan Daisy yang minum susu setiap malam, dan sebelumnya telah menambahkan obat bius ke dalamnya. Setelah Daisy pingsan, ia menyerangnya. Sapu tangan di ambang jendela hanyalah pengalih perhatian. Satu-satunya tujuannya adalah untuk menyembunyikan fakta bahwa pelaku adalah seseorang yang dikenalnya. Karena itu, mereka memutuskan untuk memeriksa kamera keamanan. Namun yang tidak terduga pada hari kejadian, satu-satunya orang yang berkunjung hanyalah kakak Daisy.